Dan orang-orang pengikut Martin Luther yang mengajukan protes, mereka disebut dengan protestatio. Itulah akar daripada kata Protestan. Shalom Pak Pendeta, kenapa Katolik dan Protestan berbeda? Bagaimana awalnya bisa seperti itu? Terima kasih. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Kenapa gereja Protestan dan gereja Katolik itu terpisah? Bagaimana sejarahnya? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk membahas ini kita harus kembali ke awal gereja berdiri. Ketika gereja pertama kali berdiri, saudara, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, gereja ini dilanjutkan oleh ke-12 murid Tuhan Yesus. Tentu saja Yudas sudah nggak ada, digantikan oleh siapa? Matias. Ditambah juga dengan Rasul Paulus, ditambah juga dengan Barnabas, dan banyak lainnya. Di awal gereja berdiri, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang Kristen itu diburu oleh pasukan Romawi karena dianggap orang Kristen itu menyembah Tuhan dan tidak mau tunduk pada Kaisar Roma. Akhirnya orang Kristen dulu ditangkap, kemudian dibunuh. Sampai kurang lebih tahun 300, ada seorang Kaisar Romawi. Sebelum dia berperang, dia dapat mimpi bahwa dia lihat tanda salib. Akhirnya dia baru tahu ternyata salib itu adalah tandanya orang Kristen. Dan pada saat itu, Kaisar tersebut, dia berperang dengan menggunakan tanda salib itu, dia menang. Dan Kaisar itu kemudian berganti agama, dia masuk Kristen. Nama Kaisar itu disebut dengan Kaisar Konstantin dari Roma. Sejak saat itu orang Kristen tidak lagi diburu, tidak lagi disiksa. Lalu Kaisar-Kaisar berikutnya, yaitu Kaisar Theodosius, yang mengumumkan bahwa Kristen menjadi agama resmi dari Kekaisaran Roma. Sejak saat itu kekristenan menyebar kemana-mana, meluas di seluruh Eropa, khususnya bahkan sebagian di Asia. Ketika kekristenan menyebar, Bapak Ibu, tentu saja orang-orang Kristen tidak bisa hanya berpusat di satu tempat. Mereka butuh banyak tempat untuk menjadikan pusat. Kalau misalnya saya gerejanya ada masalah, saya akan bertanya ke pusat ini untuk mengetahui kira-kira doktrin saya benar atau salah. Sehingga waktu itu gereja memutuskan mereka memisahkan ke dalam 5 kota besar yang menjadi pusat kekristenan. Yang pertama Roma, yang kedua Alexandria atau Iskandaria di Mesir, kemudian Antioquia, kemudian Yerusalem, dan yang kelima adalah Konstantinopel di Turki. Nomor 2, 3, 4, 5 ini sampai sekarang terus berlanjut yang disebut dengan gereja ortodoks. Lalu yang satu ini adalah gereja yang pada akhirnya benar-benar menjadi gereja utama di Eropa Barat, mulai dari Jerman sampai dengan Spanyol, Portugal sampai dengan Inggris. Gereja ini yang berpusat di kota Roma, biasanya kita menyebutnya dengan gereja Katolik Roma. Keempat ini tidak mengalami banyak sekali permasalahan dalam sisi doktrin. Sedangkan gereja Katolik Roma, karena dia ada di barat, mulai terjadi modernisasi, mulai terjadi hal-hal yang bersinggungan dengan doktrin, sehingga pada saat itu muncullah gerakan-gerakan yang ingin mengubah gereja, yang merasa perlu bahwa gereja ini harus direformasi, gereja harus diperbaiki. Gerakan ini dimulai dengan sekitar tahun 1300-1400-an, seorang yang bernama John Huss, ya. Kemudian ada John Wycliffe. Tetapi tentu saja gerakan yang ingin mereformasi gereja yang paling terkenal dilakukan seorang yang bernama Martin Luther. Martin Luther ini adalah seorang biarawan Katolik. Pada saat Martin Luther menjadi biarawan Katolik, ada banyak praktek-praktek gereja Katolik yang dikritisi oleh para tokoh reformasi gereja. Martin Luther waktu itu, dia melihat bahwa ada satu praktek gereja Katolik di mana kalau saudara berdosa, saudara beli surat indulgensia atau surat penghapusan dosa, lalu kemudian dosa saudara diampuni. Nah, uang hasil dari penjualan surat indulgensia itulah yang kemudian dikumpulkan oleh Paus untuk pembangunan gereja Santo Basilika di Vatikan. Martin Luther menolak itu. Karena bagi Martin Luther, orang itu diampuni dosanya bukan karena surat penghapusan dosa. Yang kedua, ada praktek yang berkembang pada saat itu di gereja Katolik, yaitu
doktrin tentang purgatorium yang kurang lebih kalau saudara meninggal, saudara nggak langsung ke sorga, saudara harus ke sebuah tempat penyucian yang disebut dengan purgatorium. Martin Luther, tokoh reformasi gereja, berpendapat bahwa ini bukan ajaran Alkitab. Tapi gereja Katolik berpendapat bahwa ini adalah ajaran tradisi gereja. Akhirnya Martin Luther berkata begini, tidak bisa, kita harus kembali full ke Alkitab. Alkitab saja dan tidak perlu ditambahkan dengan tradisi-tradisi gereja. Dan yang ketiga, yang Martin Luther coba ubah dalam doktrin gereja yang ada saat itu adalah Martin Luther percaya kalau kita berdoa langsung saja ke Tuhan tanpa perlu ada jasa-jasa daripada orang-orang kudus, orang-orang suci. Tidak perlu lagi kita berdoa melalui santo A, santo B, langsung saja ke Tuhan. Ketidaksetujuan Martin Luther terhadap doktrin dan pengajaran yang ada di gereja pada saat itu ditulis dalam sebuah surat yang berisi 95 alasan mengapa dia menolak doktrin gereja yang ada pada saat itu. 95 alasan ini biasa juga disebut dengan 95 dalil Martin Luther. Dia ambil suratnya, dia pakukan itu di pintu gereja Wittenberg di Jerman. Yang kebetulan juga pada saat itu di Jerman sedang adanya perkembangan terbaru yaitu mesin cetak. Sehingga 95 alasan Martin Luther ini kemudian dicetak, diperbanyak dan menyebar ke seluruh Eropa. Dan banyak orang pada akhirnya sadar dan mereka bilang, iya, gereja itu perlu direformasi. Dan gerakan Martin Luther ini kemudian mendapat banyak sekali dukungan termasuk raja-raja yang ada di Eropa saat itu, khususnya Raja Jerman. Martin Luther kemudian coba dikejar oleh gereja Katolik, pasukan Katolik, dan dia disembunyikan oleh pasukan Jerman di bawah kendali Kaisar Jerman pada saat itu. Yang harus diketahui adalah Martin Luther sebetulnya tidak ingin membuat satu aliran baru. Yang dia inginkan adalah dia tetap mau ada di gereja Katolik itu. Yang dia inginkan hanyalah supaya ada reformasi. Namun sama gereja Katolik, gerakan reformasi Martin Luther ini dianggap sesat, dianggap bidat. Sehingga Martin Luther dan para pengikutnya disingkirkan dan dianggap bukan bagian dari gereja. Dan orang-orang pengikut Martin Luther yang mendukung gerakan Martin Luther, yang mengajukan protes, mereka disebut dengan protestatio, orang-orang yang memprotes. Itulah akar daripada kata Protestan. Tetapi orang Protestan juga tidak mau dibilang nama Protestan berasal dari tukang protes. Akhirnya mereka mulai agak sedikit belokkan. Protestan itu diambil dari kata protestanum, pendukung perjanjian, pendukung Alkitab. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, saudara bisa lihat di video saya yang berikutnya. Saya akan membahas apa yang membedakan antara doktrin Katolik dan doktrin Protestan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.